Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar Ibu? Baik. Ibu, sebelumnya kami kan yang kemarin udah kesini nih Ibu. Jadi kami mau berdasarkan dari hasil wawancara yang kemarin, jadi kami itu ada mau melakukan beberapa edukasi maupun ada intervensi sedikit nih Ibu untuk pola kehidupan dari keluarga Ibu dan Ibu sendiri. Ibu sebelumnya mohon maaf banget apabila kami mengganggu. Selanjutnya kami akan mengedukasi nih Ibu nih, nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan juga, misal tutorial untuk melakukan tensi, kemudian kami juga akan memberikan gizi yang baik bagaimana, kayak gitu ya Bu. Apakah Ibu berkenan? Boleh. Baik Ibu, selanjutnya jadi ini kami ada dari teman kami mau mengucapkan, mengedukasi, memberikan beberapa pengetahuan. Mohon maaf ya Ibu apabila mungkin dari kami mungkin akan sedikit membosankan, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk agar Ibu mengerti juga. Baik Ibu, dari teman-teman mungkin bisa dimulai. Oke, Ibu. Ini ada semacam kayak pretest proses gitu Bu. Ini tujuannya nanti untuk agar kita mengetahui apakah Ibu sudah paham dan keluarga Ibu sudah paham atau belum. Nah mungkin Ibu boleh diisi terlebih dahulu. Ini untuk kertasnya. Diberikan waktu mungkin 5 menit ya Bu ya. Baik. Sudah selesai. Dari teman kami mungkin nanti habis ini akan menjelaskan beberapa penjelasan Ibu mengenai hipertensi sendiri. Dari teman kami mungkin boleh dijelaskan. Silakan. Oke, Ibu izin untuk mulai edukasinya ya Bu ya. Jadi kan Ibu ini punya riwayat hipertensi ya Bu ya. Jadi hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu merupakan keadaan di mana tekanan darah Ibu ketika ditensi ini lebih dari 140/90 atau sama dengan 140/90. Nah, jadi hipertensi ini bisa diturunkan dari anggota keluarga Ibu yang terdahulu, misalkan Ibu atau Bapak. Nah, nanti hipertensi ini juga bisa turun ke anak-anak Ibu nih. Atau hipertensi ini bisa terjadi akibat pola gaya hidup Ibu yang kurang baik. Nah, jadi hipertensi ini dibagi ada beberapa derajatnya Bu, sesuai tekanan darahnya tingginya seberapa gitu, sama gejala klinisnya yang timbul apakah parah atau nggak parah gitu Bu. Nah, jadi derajat hipertensi itu ada prehipertensi, hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Baik, Ibu, di sini kalau aku mau jelasin tanda dan gejala hipertensi itu seperti apa supaya Ibu nantinya kalau semisal ngerasain gejala-gejala ini atau tanda-tanda ini Ibu bisa langsung cek ya Bu ya untuk memastikan apakah benar Ibu hipertensi atau enggak. Yang pertama itu kayak misalkan Ibu merasakan sakit kepala atau pusing, terus Ibu ada nyeri kepala seperti berputar-putar seperti Ibu pandangannya, terus rasa berat nih di belakang lehernya, terus Ibu emosian banget atau kayak emosinya itu susah untuk dikontrol ya Bu ya, terus matanya juga berkunang-kunang, telinganya berdengung, terus ngantuk kan Ibu, suka tidur, terus sering kesemutan di jari-jari tangan atau jari-jari kaki, terus ada rasa mual atau muntah. Nah selain itu apa sih faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi ini? Yang pertama, misalkan orang tua Ibu atau kakak Ibu ada yang punya riwayat hipertensi nih. Nah itu bisa banget diturunkan ke Ibu. Terus lalu usia Bu itu juga mempengaruhi. Terus kegemukan, misalkan jadinya Ibu harus mengontrol berat badan Ibu. Jadi untuk melihatnya itu Ibu bisa mengukur IMT-nya. Jadi berat badan sama tinggi badannya, berat badan per tinggi badan itu Bu ya. Dilihat IMT apakah Ibu itu masuknya ke derajat apa, overweight atau obesitas gitu ya Bu ya. Terus merokok itu juga bisa meningkatkan resiko terjadi hipertensi. Lalu stres itu juga bisa memicu, alkohol, obat-obatan, kurangnya olahraga, makanan-makanan berlemak seperti gorengan itu Bu ya. Terus dan penyakit-penyakit lain seperti diabetes mellitus. Lalu gimana cara mencegah hipertensi itu Bu? Pertama, pertahankan. Kenapa? Itu kan namanya Ibu ya? Sebut keluarganya. Apa pas pencegahan? Apa yang pas kan? Semuanya. Edukasi aja buat Buat satu keluarga. Nah sebenarnya
jelasin juga untuk pencegahannya. Nah, pencegahannya ini tuh kan karena ibunya udah mengidap hipertensi, jadi keluarganya ini bisa mencegah untuk supaya tidak terjadi hipertensi. Karena tadi kan setelah aku jelasin kalau faktor resikonya bisa diturunkan dari riwayat keluarga. Nah, jadinya apa yang harus dicegah itu, misalkan berat badannya dipertahankan untuk ideal, jangan sampai overweight atau obesitas, terus olahraganya rutin, bisa bertahap, bisa 2 kali dalam seminggu terlebih dahulu 15 menit, terus ditingkatkan menjadi 30 menit, ditingkatkan frekuensi jadi 3 kali per minggu gitu ya Bu ya. Terus batasi penggunaan garam, terus perharinya hindari konsumsi alkohol, berhenti merokok, terus makan banyak buah dan sayur, hindari minum kopi berlebihan karena kopi kan mengandung kafein ya Bu ya. Nah, lalu hindari stres ya Bu ya, lalu cek tensinya secara teratur. Nah, dari kami itu ada poster nih Bu. Kalau dari kami, nah posternya ini kayak gini. Cegah hipertensi dengan sehat. Nih Ibu bisa lihat nih ada sedikit garam dalam makan, eratkan hidup bersih dan sehat, hindari rokok dan alkohol. Nah, ini ya Bu ya, untuk sehatnya ini ada sedikit garam dalam makan, eratkan hidup bersih dan sehat, hindari rokok dan alkohol, atur makan buah dan sayur, dan tenangkan diri, jangan stres. Ini boleh disimpan ya Bu. Kemudian Ibu kan kalau untuk Ibu sendiri, Ibu kan udah hipertensi ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalkan hipertensi ini pengobatannya itu harus jangka panjang Ibu. Nah, mungkin memang ada beberapa obat yang cuma untuk gejala-gejala tertentunya. Tapi kalau obat hipertensi sendiri ini tuh jangka panjang. Nah, gimana cara biar Ibu terus-terusan bisa minum obat dan mengetahui untuk patuh minum obat tersebut? Nah, caranya adalah dari kami sendiri ada memberikan semacam buku catatan minum obat, memberikan buku catatan minum obat, dan di sini ada hari-harinya, hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, dan beserta tanggalnya. Kemudian apabila Ibu minum obat boleh di checklist ya Bu. Kemudian untuk catatan-catatannya juga bisa ditulis biar nanti apabila ke puskesmas atau kemana mungkin ada keluhan tertentu bisa dibicarakan seperti itu. Kemudian bisa juga dari kami ada kalender menu makanan nih Bu. Nah, jadi menu makanannya ini ada seperti ini. Ada dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan ini menunya udah banyak banget. Ini menunya sudah terkait dari seperti diet DASH gitu. Nah, ini diet untuk hipertensi seperti hari Senin, sarapannya nasi putih, sate ayam, brokoli kukus, sayur sop tanpa garam, dan seterusnya sampai hari Sabtu. Di sini juga ada dari untuk cemilannya kayak gitu Bu. Nah, mungkin dari Ibu ada yang masih kurang paham nggak Bu? Udah cukup. Oke. Nah, dari setelah ini teman kami akan melakukan edukasi juga nih Bu terkait gimana sih caranya ngecek tekanan darah secara manual gitu kan. Biasa kan Ibu ngeceknya di puskesmas aja ya kan. Nah, ini mau diajarin nih sama teman kami. Anggota keluarganya gitu. Ya, anggota keluarganya juga. Gimana sih cara untuk tes tekanan darahnya? Nah, ini aku udah punya tensimeter yang manual ya Ibu. Nah, jadi di sini kita punya tensimeternya yang kita pakai untuk ngetesnya. Dan kita yang butuhin adalah tensimeter sama stetoskop aja. Kalau misalnya di pasaran tuh harganya mungkin 200.000 sampai 300.000 udah dapet sih Bu. Nah, yang pertama kali dilakukan buat ibu-ibu dan teman keluarganya, biasanya kan Mbak Septi ya, Batri kan di sini kan kader ya Mbak. Mungkin Mbak ntar bisa juga ngecekin ibunya atau keluarganya kalau Mbaknya bisa. Yang pertama kita coba buat dulu kita letakkan si tensimeternya. Terus waktu sesudah itu kita mendirikan sebelumnya minta maaf ya Bu, kita inform konsen atau kita minta dulu persetujuan dari orang yang mau kita tes. Nah, kalau sobat kita sudah mendapatkan persetujuannya, kita lilitkan si tensimeternya di sini, kita lilitkan hingga dirasa kencang. Nah, kita tanya boleh ke ibunya, Ibu apakah sudah terasa kencang atau tidak, atau terlalu kencang atau tidak Bu, atau bahkan terlalu longgar. Jika sudah aman, minta tangan yang diperiksa relax, jadi bisa ditaruh di tangan di meja, atau misalnya memang memungkinkan bisa ditaruh di
pangkuan tangannya, sehingga tangannya nggak boleh menggantung seperti ini, karena kalau misalnya menggantung itu jadinya bakal bias Bu hasilnya. Nah, yang pertama sudah kita lanjutkan, kita lakukan pompaan dengan memastikan bahwa di sini nilainya adalah 0. Nah, jika sudah 0, kita lakukan pompaan dan kita cari nadi di bagian tangannya. Kita cari namanya arteri radialis, atau kalau mau diingatnya R sama U, radialis sama ulnaris gitu. Cara aku ingatnya gitu. Radialis berarti di jempol. Nah, kita lihat di sini apakah ada nadinya. Kalau terada nadinya, kita lakukan pompaan sampai nadinya tidak teraba lagi gitu. Nah, kita masih ada terasa ya Bu. Coba Ibu pegang pusat sini. Biar merasa. Di sini ada radialis. Nah, itu bisa pakai 2 atau 3 jari ya Bu untuk ngeceknya. Nah, kalau misalnya sudah berhenti, kita lihat nilai angkanya berapa. Di sini kan berhentinya udah nggak keraba lagi di 120 ya. Nah, kalau udah, kita 120 tadi ditambahin 30. Ingat ya Bu, 30. Buat bapak-bapak juga mau, kalau misalnya mau ngecek juga boleh ditambah 30. Baru masukin si stetoskopnya. Kita pakai stetoskopnya dengan cara, kan ini ada kayak bentukannya ya Bu ya. Nah, kalau yang benar itu cara pakainya bentukannya gini. Tuh, dia ngarahnya keluar. Kayak gini, baru kita pasang ke telinga kita. Nah, untuk memastikan apakah stetoskopnya bekerja atau enggak, kita cek dulu. Kita ketuk-ketuk apakah sudah terasa. Jika sudah terasa, baru kita taruh di arteri brachialis namanya Bu. Tapi kalau di sini Ibu bisa memperkirakan sekitar di lipatan tangannya itu dua jari ke arah atas sama agak ke dalam. Jadi kayak gini Bu. Ini kan lipatan tangan ya Bu ya. Jadi kita arahin ke dalam lipatan tangan, tapi 2 jarinya agak naik, berarti naik sini, dan agak ke dalam sini. Nah, baru kita coba cek apakah teraba atau tidak. Jika sudah temu, baru kita taruh stetoskopnya di sini, dan pastikan stetoskopnya tidak menutupi atau jari kita tidak menutupi si stetoskop bagian belakangnya Bu. Jadi bisa pegangnya begini, pegang lehernya aja, dipegang lehernya, atau mungkin kalau misalnya agak ragu pegang di sekitaran sininya Bu, bukan di menutupinya ya Bu. Nah, baru kita taruh. Lalu kalau sudah kita rasa, kita di sini melihat 120 tadi ditambah 30, baru kita pompa sampai di 150. Kita pompa sampai 150. Nah, baru diputer yang kunciannya ini pelan-pelan aja Bu, biar kita lihat nilainya atau kayak turun gitu Bu. Sehingga nanti kalau misalnya dia turun, kan kita lihat nih apakah darahnya terpasok apa enggak dengan ketukannya. Nanti di sini ada ketukan gitu, dan juga di stetoskop kita itu ada terdengar ketukan. Nah, cara menentukannya adalah ketukan pertama itu namanya tekanan sistolik, dan tekanan terakhir yang paling kecil yang kira-kira udah nggak kedengaran lagi itu namanya diastolik. Makanya kita coba pompa di 150. Nah, kalau udah kita pompa, kita lihat tekanannya atau hentakan di alatnya. Tek, 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 tek. Udah ya. Ya, kalau di sini pasien mendapatkan dinilai 100/60. Itu masuknya ke hipotensi, seperti yang teman belum masuk hipotensi Bu, tapi sudah agak baseline dari mana hipotensinya. Tapi kalau misalnya tekanan darah yang tinggi tadi nilainya berapa Bu? 140/90 kan. Jadi kalau misalnya nanti ibunya dicek dapat hasilnya segitu, berarti ibu ada indikasi terkena hipertensi. Tapi pengecekannya nggak cuma sekali, mungkin bisa nanti secara teratur gitu ibu ngeceknya sendiri. Itu terkait dengan penggunaan tensimeter sama stetoskopnya. Ibu mau coba Bu? Boleh. Mungkin Bu Putri yang boleh nyoba. Boleh. Biar aku bantuin. Coba simulasi. Ya udah. Ini disimulasikan, simulasikan pokoknya nanti bisa. Simulasi sampai bisa keluarganya juga. Jadi nanti ada bunyi kayak tek 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 tek. Nah, itu namanya tekanan darahnya. Jadi yang pertama itu sistolik atau tekanan nilai atas. Kalau yang bawahnya atau yang paling tekanan terendah atau tidak terdengar nilai itu namanya diastolik. Nanti kita lihat nilainya di dalam si angkanya ini Bu. Jadi kalau misalnya dia berhentinya atau berhentinya di sekitar 80 atau 60 berarti itu diastolik. Tapi kalau misalnya ibu mendengar hentakan pertama itu di angka kayak 100, 120 atau 140 berarti itu namanya tekanan sistolik. Jadi yang atasnya itu adalah sistolik, yang bawah diastolik. Normalnya di 120/80 ya Bu gitu. Nah, setelah kita memberikan edukasi atau kalau ibu udah mencoba dan ibu bisa, sekarang kita nyoba di makanan ya Bu. Tadi kan kita cara untuk mencegah dari hipertensi adalah dengan cara pola makan yang bagus. Nah, tadi udah dijelasin sama teman-teman kita menunya apa, terus juga kayak ada
ada checklistnya, dan juga tadi kan udah dijelasin sama teman saya Bu, si virus ini udah ngomong kalau obesitas itu menjadi faktor risiko untuk terjadi hipertensi. Makanya kita harus ketahui dulu namanya pedoman cara makannya nih Bu. Jadi kita makan itu sebenarnya nggak boleh asal-asalan. Nah, kita ada simulasi piring di sini, disimulasikan piring, dan juga kita ada buah-buahan. Nanti disimulasikan ada buah-buahan kayak stiker-stiker itu yang bakal ditempel sama keluarganya gitu ya. Nah, jadi ntar di sini ada piring. Nah, cara untuk mengisiannya adalah dibagi dua dulu. Jadi dibagi dua dulu, setengah piring kanan, setengah piring kiri. Nah, 3/4 dari piring yang bagian kanan itu adalah sayuran, boleh sayuran. Sayur-sayuran, jadi ibu bisa masukin kayak kol, ibu masukin kayak mungkin di dalam piring itu ibu masukin kayak bayam atau mungkin tomat, karena tomat itu bagus Bu. Pokoknya buah-buah dan sayur-sayuran yang warna merah itu bagus karena dia ada kandungan lycopene-nya, di mana lycopene itu bagus untuk tekanan darahnya gitu Bu. Itu kayak misalkan misalnya mau pakai tomat itu boleh. Jadi setengahnya dibagi dua, 3/4 sayur-sayuran, 1/4-nya buah-buahan. Nah, ibu bisa makan tuh kayak buah-buahan mungkin yang warna merah bagus juga kayak cherry, itu mungkin bagus ya Bu. Cherry, atau mungkin kalau ibu mau makan pisang, tapi pisangnya jangan kematangan ya Bu, karena kalau pisangnya kematangan itu kadar gulanya tinggi. Jadi kalau bisa yang pas-pasnya aja gitu ya Bu. Pisang, terus juga ibu kalau mau makan kayak buah-buah lain seperti mungkin alpukat itu juga bagus. Nah, kalau udah dibagi setengah, tadi kan 3/4-nya itu adalah sayur, 1/4-nya buah. Nah, sebelahnya lagi itu dibagi lagi jadi dua, tapi jadinya 3/4 sama 1/4 juga. Dimana 3/4-nya adalah pokok ya. Makanan pokoknya seperti mungkin kalau ibu makan nasi, ibu boleh makan nasi, ubi-ubian, atau mungkin kayak kentang-kentangan itu juga boleh Bu. Jadi makanan pokok atau makanan berat yang sumber karbohidratnya di 3/4 dibagi setengahnya gitu. Nah, setengahnya lagi kan udah tadi yang sayur sama buah di 3/4 sama 1/4. Nah, setengahnya ini 3/4-nya itu adalah si karbohidrat atau kentang, nasi dan mie itu juga boleh. Tapi ke 1/4-nya lagi itu adalah lauk pauk, bisa kayak tahu, tempe, ikan, ayam. Nah, itu baru di 1/4-nya. Jadi aku izin mengulang lagi ya Bu, biar kita sama-sama ingat. Satu piring itu dibagi dua, ada data dibagi dua. Nah, dibagi duanya itu dibagi lagi menjadi dua, 3/4 sama 1/4. Nah, 3/4-nya yang sebelahnya itu adalah buah, sayur, 1/4-nya adalah buah. Nah, yang setengahnya lagi itu dibagi menjadi dua lagi, di mana 3/4-nya itu adalah nasi, karbohidrat dan teman-temannya, dan 1/4-nya adalah lauk pauk, bisa tahu, tempe gitu. Ikan juga boleh, daging-dagingan. Tapi kalau misalnya ibu makan daging, kurangin daging yang berwarna merah. Boleh makan daging-dagingnya mungkin kayak ayam itu boleh. Tapi kalau misalnya mau makan daging merah, boleh tapi dibatasi jumlahnya Bu, karena tekanan darah itu bagusnya tidak terlalu banyak makan daging yang berwarna merah kayak sapi, kambing gitu Bu. Mungkin itu. Ibu mau nyoba masukin Boleh. ke sini Bu ya, boleh. Nih, Coba. masukin. Anak-anak teman-temannya cucu-cucunya juga boleh ikut. Ayo kita masuk buat gambar. Jadi ceritanya ini nasi ya. Benar. Nasi dipindahin ke sini. Kemudian buah-buah di sini ya. Kemudian sayur di sini. Kemudian lauk-lauk di sini. Oh iya, kentang-kentang. Oke. Baik. Jadi ibu udah ngerti ya, teman-teman semua keluarganya udah ngerti juga. Oke, baik. Udah ngerti. Jadi kalau dari kami mungkin segitu aja. Mungkin dari ibu ada yang kurang ngerti mungkin. Udah. Sekarang mungkin Oke, ke post test ya, Bu? sekarang kita akan melakukan post test untuk dari keluarga sendiri dan ibu juga. Ini boleh dikerjakan ibu dan keluarganya. Baik, mungkin diberikan waktu 5 menit untuk post test. Baik, kemudian post test sudah selesai. Mungkin dari kami sekian ibu, ini untuk poster dan buku-bukunya bisa diambil ya Bu, kalendernya juga, untuk menu makanannya juga. Ini juga yang piring-piringnya ini juga boleh ya Ibu sebagai contoh. Nah, dari kami mungkin sekian Ibu, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Kalau masih ada yang kurang ngerti boleh banget ditanyain lagi ya Bu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin? Mau nambahin mungkin setelah edukasi kami tadi, diharapkan untuk ibu dan keluarganya bisa memodifikasi gaya hidup jadi lebih hebat, jadi lebih sehat ya Bu ya. Jadi tadi itu kan udah dijelasin tuh isi piringku dengan diet das, mungkin bisa diimplementasikan di kehidupannya, sama olahraganya jangan lupa, dan minum air yang cukup ya Bu ya. Oke. Oke. Jadi dari kami
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.